Sementara itu pemirsa, peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan berlangsung meriah. Ya, selain pawai, warga juga membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 120 meter. Terus senyum. Sadek senyum juga main. Peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Oksibil Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan berlangsung meriah. Kegiatan ini melibatkan sinergi TNI Polri serta masyarakat. Rangkaian dibuka dengan lomba tradisional yang menarik antusiasme masyarakat. Usai lomba, peserta mengikuti pawai sambil membawa bendera merah putih raksasa dari lapangan Kabiding menuju Bandara Oksibil dan membentangkannya secara kolosal. Suasana kebangsaan kian kuat dengan tarian wasisi khas Pegunungan Bintang, disusul tarian tradisional oleh para pelajar. Tujuan kami di sini untuk merayakan kemerdekaan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kita merah putihkan Pegunungan Bintang, perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Harapan kami semoga para pemuda khususnya di Pegunungan Bintang semakin merah putih, semakin meningkatkan nasionalisme dan semakin mencintai negeri ini. Senyum. Sebagai penutup, digelar makan bersama bertema ompreng merah putih dengan 2.000 ompreng dibagikan pada peserta dan tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi yang sedang melakukan razia lalu lintas ditabrak oleh pengemudi pikap yang dihentikan di Blitar, Jawa Timur. Ini korban terpelanting pemirsa dan mengalami luka di bagian kepala akibat tabrakan. Inilah detik-detik saat polisi menjadi korban tabrak lari saat menggelar razia lalu lintas di Jalan Raya Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terlihat saat polisi hendak menghentikan mobil, tiba-tiba mobil pickup langsung menancapkan gasnya dan menabrak polisi yang sedang bertugas. Sontak, korban terpelanting dan mengalami luka serius. Polisi korban tabrak lari langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak berselang lama, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap tim Satlantas Polres Blitar. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Antara mobil pickup yang menabrak anggota kami. Kondisi korban alhamdulillah ya tadi dalam keadaan sadar, walaupun ada luka di bagian pelipis. Kini polisi mengamankan mobil pick-up yang digunakan untuk menabrak polisi ini. Sementara pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ratusan warga dan nelayan di Pacitan, Jawa Timur melaksanakan upacara HUT ke-80 RI dengan mengendarai ratusan perahu. Ya, ini keindahan panorama alam dan gema lagu kebangsaan membuat upacara berlangsung semakin hikmat. Ratusan nelayan dan warga di Pacitan, Jawa Timur menggelar upacara di Sungai Maron dengan mengendarai ratusan perahu kecil. Dengan penuh hati-hati, 3 petugas pengibar bendera menggunakan perahu untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di tengah sungai. Keindahan panorama alam dan gema lagu kebangsaan membuat upacara berlangsung hikmat. Selain sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga digelar sebagai promosi wisata Sungai Maron. Sungai ini dikenal dengan sebutan Amazonia Indonesia. Pengibaran bendera merah putih, dan tentunya ini adalah sebagai promosi wisata kami tentunya yang ada di wisata Sungai Maron ini, dan ini kali ke-5 atau 5 tahun kita laksanakan
dan mudah-mudahan ini nanti bisa membawa berkah barokah bagi masyarakat Maron khususnya dan masyarakat Dresono pada umumnya. Perayaan kemerdekaan dengan cara unik ini akan terus dilestarikan sebagai tradisi tahunan, sehingga rasa nasionalisme warga bisa terus terjaga. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, warga dan pelajar di Magelang, Jawa Tengah menggelar upacara dan pengibaran bendera merah putih di atas getek di bantaran Sungai Progo. Ya pemirsa, beginilah suasana saat anak-anak sekolah dasar bersama warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur melakukan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di bantaran Sungai Progo. Diiringi lagu Indonesia Raya, suasana penuh hikmat pun terasa saat prosesi pengibaran bendera merah putih ini. Kegiatan ini tidak hanya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, melainkan untuk mengarahkan generasi muda untuk terus merawat sungai dan juga alam. Nah pemirsa, ini ada yang berbeda dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Maluku Utara tahun ini. Betul sekali Pram, jadi ada bendera merah putih dikibarkan di kedalaman laut. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamadaha, Ternate. Upacara ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan wanita selam Indonesia. Ada sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan yang luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Shirley menegaskan, laut bukan hanya bentangan air, tetapi sumber ekonomi, ruang hidup, sekaligus warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Memilih laut sebagai lokasi pengibaran bendera sebagai simbol pembangunan dan pelestarian laut harus menjadi prioritas. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia juga digelar di bawah Laut Cilegon. Nah ini puluhan penyelam berhasil mengibarkan bendera merah putih di kedalaman dan keindahan dasar laut Indonesia. ...45 penyelam melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dari dasar laut Pulau Sangiang, Serang, Banten. Upacara berlangsung hikmat sekaligus haru ketika para penyelam berhasil menaikkan bendera dari kedalaman 10 meter. Cuaca yang cerah dan ombak yang bersahabat membuat pengibaran bendera berjalan lancar. Pengibaran bendera dari kedalaman laut ini digelar oleh prajurit penyelam Lanal, Banten bersama personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan berbagai komunitas penyelam. Kita melaksanakan pengibaran dari dasar laut, dari kedalaman kurang lebih 10 meter hingga memunculkan bendera dari dasar laut ke atas permukaan. Itu pelaksanaannya seperti upacara biasa gitu loh? Seperti upacara biasa, tentu disesuaikan dengan kondisi dari bawah laut. Ada kesulitan nggak Pak? Ada kesulitan tadi Pak? Alhamdulillah untuk cuaca pada pagi ini sangat mendukung, aman, arus di bawah juga sangat bersahabat.
Sementara itu, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga berlangsung di bawah laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 80 penyelam yang terdiri dari polisi dan sejumlah komunitas menyelam ikut terlibat dalam kegiatan ini. Selain sebagai peringatan kemerdekaan RI, upacara digelar sebagai bentuk penghargaan untuk pelaksanaan upacara bawah laut utara ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Jadi kita yang terlibat dari seluruh organisasi Forkopimda seluruh Kabupaten Wakatobi dalam hal pengibaran bendera di bawah laut, jadi yang terlibat sejumlah 80 orang. Momen upacara ini juga dijadikan sebagai ajang promosi terhadap wisata bawah laut Wakatobi yang memiliki pesona keindahan ragam biota laut. Dari Serang, Banten dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Iskandar Nasution, Andi Eba, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia, Korem 073 Makutara Kota Salatiga menggelar pameran alutsista di Taman Wisata Sejarah Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, warga Sidorejo, Salatiga antusias melihat pameran alutsista yang menghadirkan beragam persenjataan modern dan kendaraan tempur andalan TNI. Warga juga diperbolehkan untuk naik kendaraan tempur. Pameran alutsista digelar dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke-80 sekaligus menarik minat pengunjung untuk datang ke Taman Wisata Sidorejo. Pengunjung tidak hanya terhibur, tetapi juga mendapatkan edukasi soal sejarah dan pertahanan negara. Kita rayakan hari ulang tahun. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sebetulnya sudah dari kemarin kita lakukan kegiatan ini, tetapi khusus bagi anak-anak sekolah, pelajar SD, SMP, SMA untuk lebih mengenal TNI, lebih sayang dengan TNI, kemudian merasa memiliki TNI. Ya, pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih jadi lokasi favorit bagi warga untuk habiskan waktu libur cuti bersama memperingati HUT RI. Ya, harga tiket yang terjangkau dan suasana yang asri membuat Taman Marga Satwa Ragunan diminati wisatawan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menerbitkan peraturan gubernur yang memberikan akses gratis bagi warga lansia, penyandang disabilitas, serta pemegang kartu Jakarta Pintar KJP untuk masuk ke sejumlah tempat wisata, salah satunya ke Taman Wisata Ragunan. Ya, untuk mengetahui suasana terkini di Taman Wisata Ragunan, kita sudah bergabung dengan Hendry Aprilia di sana. Ya, selamat siang Hendry. Bagaimanakah suasana terkini libur cuti bersama di Ragunan pada siang hari ini? Ya, kalau untuk di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan ini memang cukup ramai ya. Semakin siang ini semakin ramai karena ini mengingat libur cuti bersama yang memang ini merupakan kebijakan dari Presiden Republik Indonesia bahwa memang harusnya ini hari masuk kerja atau hari masuk sekolah, tapi memang Presiden Republik Indonesia memberikan kebijakan satu hari setelah hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini diberikan kebijakan untuk cuti bersama. Nah, kalau saat ini kita sedang berada di salah satu spot yang ada di Ragunan. Ini adalah spot gajah. Memang spot gajah ini banyak sekali peminatnya, bahkan juga di sini kalau kami tanya tadi, masyarakat memang kalau untuk pertama kali masuk ke Ragunan biasanya cari spot yang pertama-tama itu adalah ke spot gajah. Dan kemudian selain hanya itu juga ini banyak sekali tidak hanya satwa gajah saja, namun juga ada berbagai macam satwa, bahkan permainan, dan tentunya di sini masyarakat pun tidak hanya bermain ke ataupun melihat beberapa satwa saja Pram dan juga Desvita, tapi juga hendak mengisi waktu libur bersama keluarga dan juga bersama kerabat untuk berpiknik ataupun bermain bersama-sama. Bahkan tadi juga kami lihat ada yang sambil merayakan 17 Agustus di sini nih untuk bisa merayakan lomba-lomba. Nah, coba kita tanya nih kepada salah satu penumpang, kira-kira
keseruan kesini tuh karena apa? Karena memang mereka juga sengaja memilih kesini atau gimana? Coba kita tanya ya. Halo Ibu, sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu. Ya, iya. Kita mau tanya-tanya dikit Ibu, boleh tahu namanya siapa? Mas, Boleh, Mbak, namanya siapa Mbak? Lia. Mbak Lia kesini kalau boleh tahu dengan siapa aja nih? Dengan keluarga. Dengan keluarga. Sengaja kesini, memang biasanya libur suka kesini aja atau gimana nih Mbak? Karena ini momen liburan ya, jadi pengen ajak anak-anak kesini gitu. Oke, ini kan juga kebetulan orang mana Mbak kalau boleh tahu? Bekasi. Orang Bekasi. Nah kesini biasanya setiap tahunnya kalau libur aja atau memang sengaja hari ini khusus untuk kesini karena melihat anak-anak juga pengen suka-suka sama hewan gitu. Karena hari ini libur, anak-anak kan libur sekolah juga ya, jadi anak-anak pengen ngeliat hewan juga, jadi kita kesini ke Ragunan gitu. Oke, kalau libur sama keluarga gimana nih Mbak ke Marga Satwa nih, rasanya gimana? Seneng ya, tempatnya juga teduh, nggak terlalu panas gitu ya. Terus anak-anak juga happy gitu. Oke, baik Mbak. Sebelumnya terima kasih, selamat melanjutkan liburannya kembali. Terima kasih ya Mbak. Nah, tadi juga kami sudah mendengar bahwa memang liburan di Marga Satwa ini menjadi satu pilihan karena mengingat harga tiketnya juga terjangkau, bahkan juga di sini suasananya cukup sejuk dan luas sekali Pram dan juga Desvita. Ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang juga banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah, terkhusus dari Jabodetabek yang juga sengaja main ke sini untuk mengisi momen liburnya dan juga berlibur bersama keluarga. Bahkan juga kalau informasi lain yang kami terima, tadi juga kami sempat berbincang dengan humas dari Marga Satwa ini sendiri bahwa menyampaikan Pramono Anung sendiri ini juga menyampaikan terkait dengan masuk tiket ke beberapa wisata. Maksud kami yang ada di Jakarta ini gratis jika masyarakat bisa menggunakan kartu Jakarta Pintar dan juga kartu lansia yang dimana ini syaratnya harus penggunanya langsung yang menggunakan untuk bisa masuk secara gratis. Jadi tentunya Taman Marga Satwa ini menjadi satu pilihan untuk bermain karena luas dan juga satwanya juga sangat banyak sekali. Tidak hanya melihat satwa tapi juga bisa berpiknik, bahkan menikmati suasana di sini dengan bermain bersama dengan keluarga dan juga teman-teman seperti itu. Pram dan juga Desvita. Oke, baik, Hendri Aprila melaporkan langsung dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Warga di seluruh penjuru Nusantara merayakan HUT RI ke-80 dengan berbagai cara. Ini seperti di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, mereka menggelar Gemblidik Race Championship atau lomba gelindingan. Nah, ini sebuah tradisi unik yang jarang ditemui di daerah lainnya. Lomba gelindingan dalam rangka perayaan kemerdekaan RI di Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berlangsung meriah. Warga pun antusias menyaksikan perlombaan ini. Gelindingan yang sejatinya digunakan untuk mengangkut rumput petani untuk pakan ternak, digunakan para peserta menyusuri jalan desa menurun sejauh 500 meter. Untuk keselamatan, para peserta wajib menggunakan helm. Ya mental lah, terutama itu mental. Karena kan mentalnya turun. Iya. Terus yang kedua ini gelindingan ini harus kuat biar nggak ada kecelakaan. Iya, sangat antusias sekali. Memang dari dulu sering. Dari dulu, mulai dari orang tua saya, bapak saya dulu sudah ada. Sudah ada ya. Warga berharap Gemblidik Race Championship tak hanya menjadi lomba, namun juga menjaga kelestarian tradisional asli desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.